Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa, NIM 2107447. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Maliko Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata ganti dalam bahasa Aceh untuk memenuhi tugas bahasa daerah Aceh. Kata ganti ialah kata yang dapat menggantikan kata benda. Artinya, di mana kata ini bisa menggantikan kata benda, itulah yang disebut dengan kata ganti. Karena kata ini dapat menggantikan kata benda, maka kata ganti ini digolongkan juga sebagai kata benda. Selanjutnya, ada beberapa jenis kata ganti. Kalau di dalam bahasa Indonesia, jenis-jenis kata ganti itu ada 5. Yang pertama, kata ganti orang, kata ganti kepemilikan, kata ganti penghubung, kata ganti penanya, dan kata ganti penunjuk. Sedangkan di dalam bahasa Aceh, kata ganti itu cuma ada 3. Ada kata ganti orang, kata ganti penunjuk, dan kata ganti penanya. Yang pertama, saya akan membahas tentang kata ganti orang. Kata ganti orang itu ada 3 macam. Yang pertama, kata ganti orang pertama. Yang kedua, kata ganti orang kedua. Dan yang ketiga, kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama ini dibagi juga menjadi 2 macam. Ada kata ganti orang pertama tunggal dan ada kata ganti orang pertama jamak. Kata ganti orang pertama tunggal itu meliputi kata seperti lun, long, luntuan, ke, ulun, long. Itu semua kata ganti orang pertama tunggal yang artinya saya atau aku. Contoh kalimatnya seperti lun merunu bahasa Aceh, artinya saya belajar bahasa Aceh. Kalau di dalam bahasa Indonesia, misalnya kalimatnya saya belajar bahasa Aceh, saya itu kan tidak ada pengulangan kata. Tapi kalau dalam bahasa Aceh, lunnya itu terjadi pengulangan kata. Seperti dalam kalimat tadi, lun merunu bahasa Aceh, lunnya itu ada 2. Kata ganti orang pertama tunggalnya itu terletak pada kata lun. Terus yang kedua, kata ganti orang pertama jamak. Kata ganti orang pertama jamak ini meliputi kata kamu dan getanyo. Kamu ini artinya kami, sedangkan getanyo ini artinya kita. Contoh kalimat kamu seperti awak nyanji merunu bak kamu, artinya mereka belajar pada kami. Contoh kata ganti orang pertama jamak itu terletak pada kamu. Selanjutnya ada kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua ini meliputi kata droneh, gata, dan kah. Droneh dan gata ini memiliki makna yang sama, yaitu bisa jadi Anda, bisa jadi saudara. Sedangkan kah itu artinya kamu. Kata ganti orang kedua ini juga sama dengan seperti kata ganti orang pertama, dibagi juga menjadi 2 macam, seperti kata ganti orang kedua tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Tapi kata ganti orang kedua jamak ini setelahnya itu ditambahkan kata mandum atau awak. Mandum itu artinya semua, sedangkan awak itu artinya orang. Tadi kan di kata ganti orang pertama jamak kan tidak ada kata tambahan, tapi kalau di kata ganti orang kedua jamak ini ada tambahannya. Contoh kita ambil kata ganti orang kedua tunggal itu seperti boh limeng nyo ke droneh si tengah, artinya belimbing ini untuk Anda setengah. Droneh ini ialah kata ganti orang kedua tunggal. Kalau kata ganti orang kedua jamak itu seperti kalimat di atas, seperti droneh mandum jet ne tameng, artinya Anda semua boleh masuk. Karena kalimat ini mengandung kata ganti orang kedua jamak, maka ditambahkan kata mandum. Selanjutnya ada kata ganti orang ketiga. Dalam bahasa Aceh, kata ganti orang ketiga itu meliputi kata droneh nyan, gop nyan, dan jeh. Droneh nyan dan gop nyan ini memiliki makna yang sama, artinya beliau, sedangkan jeh itu artinya dia. Sama seperti kata ganti orang kedua tadi. Kata ganti orang kedua tadi kan kata-katanya seperti droneh dan kata itu kan memiliki makna yang sama. Begitu juga dengan kata ganti orang ketiga. Droneh nyan dan gop nyan itu memiliki makna yang sama.
Contoh kalimat kita ambil dari kata gopnyan, seperti gopnyan ge semubut di masjid, artinya beliau mengajar di masjid. Terus kalau kita ambil contoh kalimat jih, contoh kata dari kalimat jih itu seperti jih lebih cereng niba adun jih, artinya dia lebih pintar daripada abangnya. Selanjutnya dalam bahasa Aceh, imbuhan kata ganti orang itu dibagi menjadi 2 macam. Ada awalan kata ganti orang dan ada akhiran kata ganti orang. Awalan kata ganti orang adalah singkatan kata ganti orang yang melekat pada awal kata. Sedangkan akhiran kata ganti orang itu ialah singkatan kata ganti orang yang melekat pada akhir kata. Artinya, di mana awalan kata ganti orang ini, singkatan katanya itu melekat pada awal kata. Kalau akhiran kata ganti orang ini, singkatan katanya itu melekat pada akhir kata. Contoh awalan kata ganti orang itu seperti kamu tengah mekoh kayu, artinya kami sedang memotong kayu. Di mana awalan kata ganti orangnya? Di mekoh, me-nya itulah awalan kata ganti orangnya. Kalau misalnya contoh akhiran kata ganti orang itu seperti dike kuwo rumahku, artinya aku pulang ke rumahku. Di mana akhiran kata ganti orangnya? Terletak pada kata kuh. Perbedaan antara awalan kata ganti orang dan akhiran kata ganti orang itu ha. Kalau misalnya awalan kata ganti orang itu hanya itu tidak ada, seperti me tadi. Me tadi kan tidak ada hanya. Kalau akhiran kata ganti orang itu ada penambahan huruf H. Misalnya me ini, mekah tadi, me ini terletak pada akhiran kata ganti orang, maka ditambah H menjadi meh. Begitu juga dengan kuh tadi, kalau kuh ini berada pada awalan kata ganti orang, hanya itu dihilangkan. Terus selanjutnya ada kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk ini ada 2 macam. Yang pertama kata ganti penunjuk umum dan kata ganti penanya. Yang pertama kata ganti penunjuk umum. Dalam bahasa Aceh, kata ganti penunjuk umum ini ada 3, yaitu nyon, nyo, nyan, dan jeh. Nyo itu artinya ini, nyan itu artinya itu, dan jeh itu artinya itu juga. Contoh kalimat kita ambil dari kata nyo. Rangkang nyo karep rebah, artinya dango ini hampir rubuh. Karena ia menyatakan bahwa dango ini hampir rubuh, maka dia menggunakan kata nyo. Kata nyan dan jeh tadi kan mempunyai makna sama, maknanya itu. Tapi kalau kata nyan ini untuk menunjukkan sesuatu yang agak dekat dengan pembicara. Kalau kata jeh ini untuk menunjukkan sesuatu yang agak jauh dari pembicara. Misalnya kita ambil dulu dari kalimat kata nyan. Anaknya careng tat, artinya anak itu pandai sekali. Di sini di kalimat ini menyatakan bahwa si pembicara dengan anak itu agak berdekatan, maka dia menggunakan kata nyan. Kalau kita ambil contoh kalimat dari kata jeh seperti perahu apa amat nyang jeh, artinya perahu paman amat yang itu. Di kalimat ini menyatakan bahwa si pembicara dan perahu itu agak berjauhan, maka dia menggunakan kata jeh. Selanjutnya ada kata ganti penanya. Dalam bahasa Aceh dijumpai sejumlah kata ganti penanya seperti pe, pat, so, te, dan ho. Pe ini artinya apa, pat itu artinya di mana, so itu artinya siapa, te itu artinya yang mana, dan ho itu artinya kemana. Kata pe ini untuk menanyakan benda. Kata pe ini untuk menanyakan benda. Misalnya kalau kita dalam bahasa Aceh ingin menanyakan benda, kita akan menggunakan kata pe. Contoh kalimatnya seperti pehaba, artinya apa kabar. Terus yang kedua pat. Pat ini digunakan untuk menanyakan tempat. Misalnya nanti bagi orang luar Aceh ingin berkomunikasi dengan orang Aceh dan ingin menanyakan tempat, maka dia akan menggunakan kata pat. Seperti contoh ini, pat rumah dereneh, artinya di mana rumah Anda.
Dan yang ketiga kata so. So ini untuk menanyakan seseorang. Begitu juga nanti ketika orang luar Aceh ingin menanya ke seorang dengan orang Aceh dan ingin berkomunikasi, dia akan menggunakan kata so. Seperti contoh ini, sonan anaknya, siapa nama anak itu. Dan yang keempat kata teh. Teh ini dipakai untuk menanyakan pilihan sesuatu. Artinya, dimana nanti misalnya ada orang yang temannya orang Aceh dan dia ingin berkunjung ke rumahnya, terus sampai depan rumahnya tadi dia ingin menanyakan di mana rumah si A misalnya, terus dia akan menggunakan kata tuh, seperti contoh kalimat di atas ini, tuh rumah drona, artinya yang mana rumah anda. Terus yang kelima atau yang terakhir itu kata ho. Kata ho ini digunakan untuk menanyakan arah. Jadi nanti misalnya kita pergi ke Aceh jalan-jalan gitu, terus kita ingin menanyakan arah kepada orang Aceh, maka kita akan menggunakan kata ho. Seperti contoh yang di atas ini, seperti ho kaja, kemana kamu pergi. Cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.